Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia. Saya dari dosen D4 Kebidanan dari ITSK Malang. Saya sebagai dosen setiap tahun sudah membuat beberapa penelitian dan beberapa judul, tetapi dari sekian penelitian yang saya anggap fenomenal, yaitu yang kami sajikan kali ini, yaitu identifikasi gestasional diabetes mellitus pada ibu hamil dengan kejadian neonatal hipoglikemia. Untuk penelitian kami dari identifikasi risiko gestasional ini, salah satunya adalah kami ingin memberikan masukan kepada ibu hamil agar supaya lebih hati-hati di dalam kehamilannya, agar supaya ibu hamil dan bayi yang dilahirkan tidak mengalami hipoglikemia. Di samping ini adalah dari jurnal yang telah kami sajikan di jurnal nasional. Dalam penelitian ini juga jurnal kami telah dimasukkan ke dalam jurnal dari ITSK, yaitu Hesti Wirasakti, di mana penelitian kami ini mendapatkan dana hibah penelitian dari Kemenristek pada tahun 2017. Dari hasil studi literatur dan latar belakang yang kami peroleh, berdasarkan hasil dari Rikesdas tahun 2013 menyatakan bahwa prevalensi diabetes mellitus di Indonesia terjadi sekitar 5,7% sampai dengan 26,3% yang sudah terdiagnosa, sedangkan yang 73,7% tidak terdiagnosa. Angka kejadian GDM, gestasional diabetes mellitus di Indonesia, terjadi sebesar 1,9% sampai dengan 3,6% terjadi pada kehamilan. Wanita dengan GDM biasanya hampir tidak pernah merasakan keluhan, sehingga pada deteksi dini sangat diperlukan agar ibu hamil dengan resiko dapat dikelola sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Di samping itu, agar supaya angka kejadian dari GDM tersebut juga bisa ditekan. Dalam penelitian ini, penilaian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya, dikarenakan pada saat antenatal care, pemeriksaan kehamilan, responden dilakukan pemeriksaan gula darah terlebih dahulu. Kemudian penelitian ini diikuti sampai ibu melahirkan dan melihat risiko kejadian kepada bayi yang telah lahir apakah mengalami hipoglikemia atau tidak. Sedangkan manfaat dari penelitian kami, salah satunya adalah bisa memberikan ide atau gagasan kepada tempat penelitian terutama, agar supaya dalam pemeriksaan ANC, para ibu bidan melakukan screening awal, yaitu salah satunya dengan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar gula darah ibu pada saat pertama kali kunjungan, terutama adalah kunjungan pertama ke klinik atau bidan setempat. Nah,
Untuk inovasi dari penelitian kami ini, sebenarnya di dalam pelayanan antenatal care sudah terdapat kriteria atau standar pada saat ibu ANC, salah satunya adalah 10T. Dengan adanya penelitian ini, kami berharap agar supaya inovasi ini menjadi 11T. Salah satunya bisa saya sebutkan bahwa 10T tersebut antara lain, yang pertama adalah pengukuran tinggi badan dan ukur berat badan. Yang kedua, melakukan tekanan darah. Yang ketiga adalah dengan mengukur status gizi ibu melalui pengukuran lingkar lengan atas. Yang keempat, dengan pengukuran tinggi fundus uteri. Yang kelima adalah menentukan DJJ, detak jantung janin. Yang keenam adalah melakukan penyuntikan tetanus neonatorum, tetanus toksoid. Yang selanjutnya adalah pemberian tablet FE, tambah darah. Dan selanjutnya yang ke-8 adalah temu wicara. Yang ke-9 adalah temuan kasus. Yang ke-10 adalah dengan tes laboratorium. Biasanya tes laboratorium adalah penyakit dengan adanya indikasi ISK atau penyakit kelamin. Nah, untuk inovasi saya tambah dengan adanya pemeriksaan gula darah. Jadi ini tambahan dari inovasi saya, yaitu yang nomor 11 adalah pemeriksaan gula darah agar supaya di dalam pemeriksaan kehamilan atau ANC, ibu sudah terjaring gula darahnya mengalami normal atau tidak. Jadi merupakan suatu temuan awal agar supaya kesehatan ibu dan janin baik. Nah, untuk konsistensi dari penelitian kami, bahwa saya akan selalu mengembangkan keilmuan dalam bidang saya, yaitu dalam mengajar, terutama pada saat ini saya juga mengajar asuhan kebidanan, kehamilan, serta promosi kesehatan. Dalam hal ini, terkait dengan keilmuan dan dalam pengajaran saya, salah satunya adalah di dalam penelitian kami akan berupaya mempromosikan dan mencegah agar supaya ibu hamil bisa terdeteksi sejak dini apakah ada kelainan atau tidak. Dan dalam upaya juga promosi agar supaya ibu bersedia untuk melakukan tes gula darah, mungkin pemerintah akan memfasilitasi, semoga aja untuk pemeriksaan gula darah digratiskan. Untuk metode penelitian kami, populasi saya dalam penelitian adalah semua ibu hamil, semua ibu hamil. Di sini terutama kami melakukan adalah kami fokuskan adalah ibu hamil yang trimester 2, umur kehamilan 6 bulan ke atas. Dalam hal ini kita ambil yang ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan di BPSA dan B di Kabupaten Malang. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang, sedangkan sampel yang dapat diambil sesuai dengan kriteria sejumlah 30 orang dengan jumlah kelompok risiko positif, dan kita ambil juga 15 orang dari kelompok kontrol atau risiko yang jumlahnya adalah sama, jumlahnya adalah 15 orang. Waktu penelitian kami dilakukan pada bulan April sampai dengan September 2017. Analisa data kami menggunakan analisis bivariat
untuk menghitung uji chi-square dengan menggunakan odd ratio dan rasio risk atau rasio proporsi kejadian neonatal hipoglikemi pada kelompok kasus risiko yang positif dibandingkan dengan kelompok kontrol atau risiko yang negatif. Di dalam hasil penelitian kami dapat disimpulkan ya, pada kelompok risiko dengan riwayat obstetri sebagian besar pernah mengalami bayi makrosomi atau bayi besar 45,45% dari hasil aborsi yang berulang 22,73%, dan kami dapatkan pada riwayat medis didapatkan hasil keseluruhannya memiliki riwayat keluarga yang menderita diabetes mellitus sebanyak 95,45%, dan dari hasil pemeriksaan kadar gula acak rata-rata di atas 27,18 derajat, rata-rata glukosa puasa di atas 13,73, dan rata-rata nilai TTGO-nya adalah 1,647 mg/dl. Dapat disimpulkan bahwa kejadian hipoglikemia pada neonatus sebagian besar 20 bayi terjadi pada ibu responden dengan kelompok kontrol, sedangkan 14 responden terjadi pada kelompok risiko. Berdasarkan hasil hitung statistik didapatkan bahwa nilai X kuadrat hitung diperoleh dari hasil analisis sebesar 8,259 dengan hasil signifikansi sebesar 0,004 karena X kuadrat hitungnya lebih besar dari X tabel 8,259 lebih besar dari 3,841 atau nilai signifikansinya lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dari penelitian saya terdapat hubungan yang signifikan antara risiko gestasional dengan kejadian hipoglikemia neonatal. Bahwa hasil dari nilai statistik, nilai odds ratio yang diperoleh sebesar 15,889, yang artinya orang yang memiliki risiko gestasional diabetes mellitus akan cenderung melahirkan bayi yang mengalami hipoglikemia neonatal sebesar 15,889 kali lebih besar daripada orang yang tidak berisiko GDN. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk roadmap dari penelitian kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.